الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم البعث سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الآية صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤتي الدنيا من يحبك ومن لا يحبك ولكن الله يؤتي الدين من يحبك الحديث أو كما قال. Ibu bapak jamaah salat dan salam yang dirahmati Allah, mudah-mudahan syukur kita atas nikmat Allah pagi hari ini panjenengan berangkat dari rumah digerakkan kaki, hati yang paling penting untuk mau duduk di tempat ini bermajelis. Mudah-mudahan ini adalah isyarah kebaikan buat kita, isyarah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah ini mudah-mudahan dengan duduk di tempat ini ingin menggugurkan dosa-dosa kita, ingin menyempurnakan amal saleh kita, dan Allah menyiapkan asbab-sebab terbaik untuk kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah insyaallah. Kita niatkan, hati kita luruskan, mudah-mudahan doa-doa yang kita cita-citakan, hajat yang kita harapkan, lebih-lebih hajat paling utama perjumpaan kelak dengan Allah Subhanahu wa taala, tempatkan kita di dalam surganya Allah, kelak kemudian Allah kabulkan insyaallah. La hadihin ya wa quliniyatin salihah bi syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila hajatina hajatikum hajati hadzal majlis insyaallah. Syadillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bapak yang dirahmati Allah, kalau berkenan, kalau memang ada yang bawa mungkin Quran digitalnya di handphonenya mau dibuka monggo. Pagi hari ini saya diminta berbagi dengan Bapak Ibu semua. Saya ngambil ngutip dari akhir surah Al-Furqan, surah ke-25, start nanti dari ayat 63. Ya, dari ayat 63 sampai akhir insyaallah. Tapi mudah-mudahan nutut ya. Nanti mungkin beberapa setidak-tidaknya nasihat. Sebab apa? Sebab ini menarik ya. Ayat-ayat Al-Quran itu kan memang menarik. Kita tidak menafsirkan, tapi kita mengambil hikmah dari nasihat-nasihat Allah Ta'ala untuk kita semua. Dan salah satu yang menjadi menarik itu kenapa ayat ini yang saya ambil, karena Allah menyebut hamba-hamba Allah yang Allah sebut sebagai begini, ibadur rahman, hamba yang disayang oleh Allah ya. Kenapa ini penting? Karena hari ini itu sesuatu yang mahal. Hari ini banyak orang gampang galau gelisah seakan-akan hidupnya itu sia-sia. Ya, kemarin kita dengar berita kan mahasiswa fakultas kedokteran bunuh diri. Sebelumnya di Kalijoyo ada yang lompat, ibu-ibu, ada bapak-bapak yang gantung diri ya, dengan sepengetahuan istrinya, pamitan dulu ke istrinya. Ini pamitan dulu karena kena pinjol sudah tidak kuat, terus pamitan ke istrinya gantung diri dan istrinya tahu, masya Allah ya. Bahkan nauzubillah min dzalik di Jombang guru ngaji bunuh diri, guru ngaji ya, masuk kamar mandi, 3 anaknya diajak lalu minum baikon, anaknya dipaksa minum. Nah, yang nomor pertama yang paling besar selamat ya. Kalau yang Jombang itu perkara karena suaminya nikah lagi Pak ya, tidak terima suaminya nikah lagi, sepanjangnya wong lanang ya. Makanya saya komitmen tidak mau nikah sama laki-laki saya. Ya.
Mohon maaf. Nah, banyak hal. Bahkan di Bojonegoro itu ada hafizul Quran, penghafal Quran, Pak. Bunuh diri, kerja di kantor BMT. Kena pinjol juga, nggak kuat pinjam 6 juta bernikat jadi 30 juta, nulis surat wasiat, ya bahkan CCTV merekam sebelum dia gantung diri itu. Sebelum dia gantung diri, sholat dulu, Pak. Sholat gitu ya, dia baca Quran, habis doa, tadi digantung diri. Ya Allah, hafal Quran. Kenapa bisa begini? Karena mohon maaf, bisa jadi hatinya tidak tenang. Kalau jaminan dari Allah itu yang bisa ngasih fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada yang salah dengan kita. Kita merasa hidup kita mungkin, mohon maaf ya, banyak orang di luar sana ini sudah merasa hidupnya ketika datang sedikit masalah dalam hidup, kayaknya Tuhannya, Allahnya itu sudah tidak sayang pada dirinya. Kayaknya dirinya ini sudah mendapat timpaan gunung yang sangat berat. Padahal kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidak Allah beri ujian kepada seseorang itu melebihi kapasitas kemampuan orang tersebut. Ya, maka mohon izin pagi hari ini supaya kemudian kita diantaranya merasakan apakah betul kita ini termasuk hamba yang disayang oleh Allah atau tidak. Minimal ciri-ciri ini coba kita cek. Mudah-mudahan ada dalam diri kita, mudah-mudahan ada. Kalaupun belum, ayo kita ikhtiarkan. Ya, Bismillah. Surah Al-Furqan itu surah ke-25, ayatnya ayat 63 kalau Bapak Ibu mau buka. Ya. Yang kedua, kenapa kok ini penting? Ya, karena disayang manusia saja enak, apalagi disayang sama Allah. Bapak disayang ibu, mohon maaf, tidak pakai minta. Bangun pagi, ahad pagi begini, teh hangat di atas meja sudah. Pak, teh baru pengajian. Wanget, Pak. Selum, ya. Siang nanti panas-panas, Bapak tidak pakai minta, tahu-tahu sudah ada es degan. Ya, panas Pak, urangi ngelak, urangi panas dalam. Ketemu sore pun di meja makan tidak pakai minta, Bapak wis gedang goreng, kopi, wah Masya Allah. Pak, ngeteh sore, oh, sudah. Itu kalau disayang tidak pakai minta tersedia. Ibu disayang sama bapak, wis tidak pakai nyenggol. Lambiku pancet, ayo Pak. Itu kalau bapak-bapak tidak paham kan berarti sedang minta apa? Baju baru. Nah, ya. Ibu minta baju baru. Tidak perlu pakai ngomong kayak gitu. Bapak mungkin yang jawab ke ibu, Bu tak delok-delok sampean kok kelambine pancet. Ayo tuku anyar. Wah. Kalau disayang itu tidak pakai minta kasih. Ya. Ibu garuk-garuk tangan. Itu Bapak paham cincin anyar. Ayo Bu toko emas. Wah. Itu. Subhanallah. Disayang manusia saja nikmat, apalagi disayang sama Allah. Pimpinan, mohon maaf, ada bawahan disayang pimpinan, tetangga disayang tetangga. Subhanallah. Ya, nikmat luar biasa disayang manusia. Apalagi ini nanti disayang sama Allah. Dan itu yang kita cita-citakan. Kita harapkan, kita maunya dapatnya itu. Sehingga kalau Allah sudah sayang sama kita, Masya Allah, Allah sendiri akan siapkan sebab-sebabnya untuk kita dipantaskan masuk ke dalam surga. Satu komplek perumahan ini loh, berapa banyak orang? Banyak. Yang datang hari ini, pagi hari ini ke pengajian, ya cuma ini. Ya, mohon maaf, tidak usah terus kemudian sibuk, kemudian gitu. Saya setonggo kanan kiri. Jangan ngaji kok ciangel men, jakul bersuarga ikut ciangel men. Nah, kita yang hadir saja ini bersyukur, mudah-mudahan ini tanda Allah sayang sama kita. Allah siapkan sebab kemudian jenengan ini untuk kemudian, mohon maaf, Allah ngasih amal. Jadi Allah siapkan surga neraka sampun. Allah siapkan sebab-sebab supaya jenengan itu beramal supaya bisa masuk dalam surga. Nah jenengan dikasih kemudahannya, dikasih ini supaya bisa itu kalau jenengan masuk surga loh. Kan kalau masuk surga seneng gitu ya. Allah pun bahkan seneng, kita pun bahagia. Nah, ini mudah-mudahan pagi hari ini betul ciri yang pertama, Allah sudah sayang sama kita ya. Amin. Dan kita senangi itu. Jadi tidak usah sibuk dengan ngitung. Nanti pulang, maksud saya gini. Karena ada orang yang pulang pengajian itu pada saat perjalanan pulang sampai konco sebelah omong-omongan. Kak melo pengajian.
Sampai rodok ngrasani Siti wis pun enggak usah. Ya, hilangkan itu. Ya kita yang dapat kesempatan selesai. Kita yang nikmati saja. Mudah-mudahan ini tanda sayangnya Allah. Sebab nyun sewu, kalau ini hari terakhir kita sama-sama, Allah tidak ada yang tahu. Ya, pulang dari pengajian ini, tahu-tahu di jalan ada yang maaf sebab-sebab kecil. Tetangga saya jatuh kepleset, ya masih usia belum 30 tahun ke bawah. Nggak punya riwayat penyakit macam-macam, kepleset, jatuh kamar mandi langsung lumpuh sebelah. Ada yang habis ngimami sholat subuh, tetangga juga habis ngimami sholat subuh nyun sewu. Ya, pulang ke rumah habis bantu istrinya jemur, bukan nyuci, bantu istrinya jemur, antar anak sekolah, pulang antar, aku ngantuk tak terus yuk. Tidur bablas. Tidak tanggung. Belum genap 40 tahun usianya. Ya, ada yang mohon maaf sedang tugas dinas, ya lalu kemudian hanya duduk sebentar di bawah pohon, nyari iup-iupan, duduk, cuma duduk, tahu-tahu ngeletak blok. Ke rumah sakit meninggal. Oh, enak-enak. Gampang-gampang. Dan jenengan kan termasuk yang gampang-gampang juga ya. Tidak tahu. Mudah-mudahan yang gampang ya. Setidak-tidaknya pertanyaannya muncul dulu, siap apa buatan? Siap apa buatan? Siap gak siap ya boleh mulai ya, wae budal ya Bu. Budal. Ya, yang saya yakini jenengan duluan kok insyaallah ya. Saya belakangan saja nanti ya. Dan guyan-guyan Ibu ya. Mohon izin. Maka ayat yang pertama mudah-mudahan jadi nasihat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah Ta'ala untuk kita, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Mohon maaf. Dan hamba yang disayang oleh Allah, Allah sebut. Yang pertama, hamba-hamba yang disayang oleh Allah itu pertama Allah sebut apa? Dia yamsuna 'alal ardi hauna. Dia yang berjalan di muka bumi Allah itu hauna, rendah hati. Masya Allah. Ya, rendah hati. Nih, kita yang pertama dulu. Mohon maaf kalau dibaca sekilas kayak begini, wah langsung hati kita sudah mulai muncul. Aku ini cocok masuk berarti saya. Masya Allah. Ya, bisa jadi iya. Tapi ayo kita cross check, kita cek dulu apakah betul saya termasuk di situ. Orang itu hidup bisa jadi pribadi yang rendah hati kalau belum punya apa-apa. Tapi kalau sudah mulai dicukupi dunianya oleh Allah, mulai itu. Akunya muncul. Ya, akunya mulai muncul. Berjalan di muka bumi Allah dengan rendah hati itu, ini perkara, mohon maaf, ini ikhtiar paling gampang yang mungkin bisa kita lakukan sungguh-sungguh, tapi yo angel. Saya kalau mengasih istilahnya gampangnya begini. Dulu ini hal kecil, sepele saja. Ya, saya tidak kasih contoh yang besar-besarnya. Mohon maaf. Dulu kalau ada orang baru, mohon maaf, dia mungkin ada orang baru punya kendaraan sepeda ontel. Gampangnya. Sepeda ontel. Jalan melewati tetangga itu nyopo itu sih jangkep Pak salamnya. Waalaikumsalam. Ya, bahkan lebih lengkap lagi kalau jalan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kaki. Naik sepeda sudah Assalamualaikum. Sampai ngayu. Ya. Nanti naik motor Assalamualaikumnya sudah tinggal kum. Ya. Naik mobil nyopot tonggo wis gak ono Assalamualaikum ya sing diganti tin. Hilang. Lihat ya. Ini hal sepele kecil, tapi kita harusnya diajar. Agama mengajarkan kita kerendahan hati. Mohon maaf. Nabi itu jelas sudah masuk surga beliau. Jelas bagaimana Allah mendidik Rasul untuk tetap rendah hati. Jelas. Ya, bagaimana Rasulullah itu tetap dijaga kerendahan hati beliau sampai orang-orang di zamannya, Masya Allah. Ya. Nah kita mohon maaf kalau pakai contoh Nabi kadang-kadang pula Nabi, nah kita hal-hal kecil Bapak Ibu, hal-hal kecil saja yang mungkin dalam keseharian kita. Ya, mohon izin, mohon maaf, Ibu kalau berangkat kondangan mesti baju yang paling bagus dipakai. Kalau pengajian, alhamdulillah. Ya, mohon maaf.
Stok pakaian kita yang ada di lemari yang bagus-bagus itu, kita pakai tujuannya untuk apa? Mendapat pujian manusia. Ya, ibu punya mukena paling mahal, paling bagus, paling baik yang ibu beli. Ya, Insya Allah. Itu kalau pakai, dan ada yang muji, stres, bisa jadi ada orang perempuan. Mukena yang beli harga 5,5 juta itu, katakan contoh. Terus datang ke musola, kok ada sing takok. Batin itu. Kada sing takok, tak suwir-suwir no ngene kok kada sing anu ya. Larang gitu. Tapi ada satu orang saja nanya, "Bu, anyar ya?" Sudah. Wah, langsung. Kata orang kalau hijau murah kok, lo murah jawabannya. Nah, mohon maaf, sudah begitu. Sama bapak pun sama. Sama. Ya dengan punya kendaraan baru parkir di rumah. Kok gak ada sing takut iki bab kredit apa cash? Iku iso-iso Masya Allah. Ben iso dilapi, tonggo lewat kok ada sing takut. Anyar ya Pak, gak belas. Sok galau ini. Ini kita. Ya. Subhanallah. Kerendahan Allahu Akbar. Nih. Hal-hal kecil, makin naik jabatan pangkat seseorang, makin minta dilayani. Makin naik strata status sosial seseorang, makin minta dilayani. Makin tinggi keilmuan seseorang pula, makin minta dihormati. Subhanallah. Sebabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya, di Mesir beliau itu punya kebiasaan apa? Kalau mohon maaf habis bermajelis dengan santri-santri beliau, selalu kemudian pulang naik mobil, supirnya itu suruh ngantar beliau keluar ke daerah mohon maaf sekitar Kairo, keluar dari Kairo sedikit, begitu ada satu musola masjid di situ pinggiran jalan, ibaratnya kalau kita di sini mungkin jalan tol begitu ya, jalan tol ada rest areanya yang nggak keurus. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Mekah Madinah, itu perjalanan dari Madinah Mekah itu tengah-tengah ada rest area mandek, itu ada masjid, ya masjid musola, tapi ya mohon maaf kadang-kadang nggak keurus, kamar mandinya bau dan lain sebagainya. Beliau ulama besar. Ya, santrinya ribuan, sekali duduk taklim ribuan orang hadir. Tapi kalau habis pengajian, beliau keluar dari kotanya, pergi ke pinggiran kota, nyari sebuah masjid. Apa yang dilakukan oleh beliau? Supirnya yang cerita. Gak pernah ada satu orang pun, karena supirnya ngantarnya. Beliau ambil pakaian ganti di belakang mobilnya, keluar, lalu ke kamar mandi, toilet masjid tersebut. Apa yang dilakukan? Dibersihkan. Ya, ada bekas kotoran manusia di situ ya. Mohon maaf, dibersihkan oleh beliau. Yang dibersihkan bukan masjid tempat orang sholat, tapi toilet. Sampai ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Ini biar tahu, biar mengingatkan hatiku. Hei Sya'rawi, kau bukan manusia. Ya, yang kemudian kau bukan manusia yang pantas untuk dimuliakan. Kau sejatinya hina, yang kemudian Allah muliakan saja. Allah. Merawat, menjaga ini itu susah luar biasa sebenarnya. Buktinya apa? Wong jenengan kalau kumpul keluarga, mohon maaf, jangan jenengan, banyak orang di luar sana kumpul keluarga besar, sekalinya ngumpul, wah kono cerita tentang anak kuliah nang UNER, hak terima anakku ITS. Oh iya alhamdulillah anakku ITS, nyaut. Sing Brawijaya nyaut, sing UI nyaut, wah ngono, bangga-banggaan anak satu. Boleh-boleh saja. Tapi yang sering terjadi adalah itu kemudian merusak hati kita. Ya, merusak kerendahan hati yang sudah kita rawat kita ini. Masya Allah. Allah Akbar ya, izin. Nah, ini biasanya dan ini seharian kita. Nanti kumpul, ayo kumpul-kumpul teman-teman reuni. Entah reuni SD, SMP, SMA. Sekarang bahkan saya baru ketemu Pak. Ada reuni kawan-kawan TK Pak. Saya dalam hati kok yuk iling, karena saya diminta pengajian reuni kumpulan Masya Allah yang datang ya bapak-bapak, ibu-ibu kan kok yuk iling, udah kocok TK jadi. Ya nyun sewu. Nah itu kalau sudah kumpul kayak begitu ceritanya apa? Bangga-bangga. Bangga-bangga. Ya, bangga-bangga. Masya Allah. Maka kita cek, kadang-kadang apa saja yang ada di dalam rumah kita itu, biasanya kebanyakan pula itu hal-hal yang membuat hati kita menjadi merasa bangga dengan kepemilikan dunia kita saja.
Ya, makanya hati-hati kalau ada ulama-ulama yang nasihatkan kepada kita pula, pakaianmu di dalam lemari 40 hari tak engkau pakai, besok kelak akan dihisab oleh Allah. Ini nasihat-nasihat untuk menjaga kita supaya tidak kemudian berlebihan dalam hidup. Allah Akbar. Ya, kalau saya biasakan ke istri pokoknya kalau satu masuk baju baru harus ada satu yang lama keluar. Enak sebab apa? Sebab ngirit lemari. Ya, karena kalau masuk terus akhirnya nambah kurang gede terus. Beli satu tas baru maka harus ada satu tas keluar. Silahkan. Beli satu set sepatu baru maka harus ada satu yang keluar. Itu untuk menjaga di sini. Ya, ini masih urusan keseharian. Bahkan mohon maaf kadang-kadang jadi imam sholat pun ujian. Orang berilmu, orang alim pun begitu. Ya. Orang alim pun sama, Masya Allah. Kalau diminta ngimami saya, wah iki musola si anyar ngundang. Iki kudu ngapi-ngapi ceramah, iki gak diundang mana iki. Rinciannya orang saleh, gitu ya. Orang alim, orang punya ilmu. Kongkon ngimami sholat, wah Fatihah kudu diapi-api. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lagu-lagu do kangen wong nek jamaah ini sepuh-sepuh. Wajane suwi banget diapi-api. Kadang-kadang nih rendahan hati kita hilang. Ya, subhanallah. Mohon maaf. Makanya untuk merawat ini nasihat Nabi, ya, sering-seringlah kunjungi orang sakit, jauh-jauhilah pasar. Kenapa pasar? Jangan kalau hidupnya cuma sering ngemol, Bu, akhirnya hilang syukur. Bapak kalau hidupnya sering jenguk orang sakit, nambah syukur. Saya sebulan sekali Bapak Ibu nyun sewu, tak paksa untuk kemudian main-main ke dokter Sutomo. Masuk ke IGD-nya orang-orang yang tidak kenal. Tahu-tahu datang deketin, lihat Allah. Bu nyun sewu, saya mau izin doa bareng ya. Lo dengan cinta, dah cuma pengen ngamal sholli saja. Paling nggak mengingatkan, ya Allah, kalau saya hari ini sehat, ada yang sakit. Kalau kemudian suatu saat dibalik, dia yang sehat, saya sakit, mungkin oleh Allah sangat mungkin. Maka apa yang saya lakukan hari ini harusnya nambah syukur saya ke Allah. Jadi kak rumong soan nih Rasulullah ini. Kak rumong soan. Rumongso paling api, rumongso paling sugih, rumongso paling ganteng, rumongso paling ayu, rumongso paling alim bahkan sekalipun. Ya, karena sejatinya kalau kita ini nyun sewu, kalau mau lihat lebih dalam lagi, Bu, Ibu terlihat mulia di hadapan Bapak itu karena aibnya jenengan ditutup sama Allah. Bapak terlihat mulia di hadapan Ibu karena aib Bapak ditutup sama Allah. Ada orang tua terlihat mulia di hadapan anak karena aib kita ditutup sama Allah. Kalau satu saja aib panjenengan dibuka, tidak ada suami yang dihormati istri. Satu aib saja jenengan dibuka, satu saja aib yang jenengan tutup rapet, pokoknya Bapak jangan sampai tahu. Lalu kemudian Allah buka, tidak ada istri yang terlihat mulia di hadapan suami. Wong jenengan dibohongi anak, ketahuan anak bohong, kecewa? Kecewa. Ya, bohong. Bukankah beberapa kali kita melakukan hal yang sama, entah ke pasangan atau ke orang lain? Masya Allah. Itu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka rawatlah kemudian haudan, kerendahan hati di dalam dada ini. Ya, caranya bagaimana ya? Kalau kadang-kadang muncul bentuk saudara sombong siti, dan diisti, astagfirullahaladzim. Atau senantiasalah untuk kemudian menjadi manusia yang khairun nas, anfa'uhum linnas, yang senang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ini tujuan kita untuk merawat kerendahan hati. Nah Allah tapi kasih clue. Orang yang haunan itu diantara yang bisa atau yang mungkin harus, kalau kata kiai saya itu begini. Ini contohnya dari Gusti Allah itu contoh paling apa ya istilahnya, untuk membuat kita itu, kata kiai saya itu, untuk membuat kita itu kayak pukulan telak. Jadi kalau ini kayak cemesan telak begitu ya. Kalau main badminton cemes begitu ya. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Langsung lisan, ucapan yang Allah contohkan. Ya, gimana supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati? Itu diantaranya adalah kalaupun jenengan sampai ketemu orang yang usil, jahil,
orang-orang yang mohon maaf ucapannya nyakitin panjenengan, jenengan balasnya tetap qalu salaman. Baikin orang baik itu gampang apa susah, Bu? Baikin orang baik gampang, betul ya? Tapi baikin orang jahat angel, gitu kan? Nah, ini Allah ngasih contohnya begitu. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau kamu ketemu dengan orang-orang jahil, orang-orang usil, orang-orang yang nyakitin hidupmu, tetaplah qalu salaman. Ya, balaslah tetap dengan kebaikan. Angel saja nih, angel. Tapi kalau jenengan mau latihan, enak bisa. Ya, Masya Allah. Bisa. Satu contoh kecil kalau mau jadi bahan latihan. Karena ini yang coba saya ikhtiarkan juga untuk saya, yang saya latih. Ya, jadi saya berani menyampaikan, mohon izin. Kata guru saya itu begini. Rifai, besok-besok kalau kamu punya hajat di rumah, nek kapan tonggo kanan kiri mbok wei sak kotak. Sing mangkelno iku kayak ono rong kotak. Ya. Kalau tetangga kanan kiri sampai saya ngasih satu kotak, kita ngasih cuma sekotak, tetangga yang baik-baik. Nah, yang jengkelin itu tadi, kasihkan 2 kotak. Gampang apa susah, Bu? Ya, subhanallah. Ya, opo mangkel nong kayak rong kotak sing api tak kayak siji ndang ya sing. Berat, saya bilang awal-awal memang berat. Ya. Tapi kemudian mohon maaf ternyata itu yang istilah kita zaman sekarang kadang-kadang yang mungkin sudah banyak hilang kalau di perkotaan. Ya, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar besi. Istilah orang dulu. Ya, kalau jenengan ke kampung, ke rumah-rumah desa, nggak ada pagar, mis. Langsung halaman, tempet-tempet tonggo, mana ya istilahnya. Ya, cuman pintu rumah sudah. Pagar mangkok lebih kuat daripada pagar besi. Ya, kalau jenengan masak, nasihat Nabi apa? Kalau engkau masak, lalu kemudian bau itu tercium oleh tetanggamu, wahai Fatimah, tambahlah kuahnya dan bagikan kepada tetangga. Masya Allah. Nanti yang terjadi apa? Yang terjadi jenengan luar kota berminggu-minggu, yang jadi penjaga rumah jenengan bukan lagi satpam, tapi tetangga. Ono wong nongkrong delok pohon mangga jenengan kok buahnya akeh. Lho sing nyeneni tonggo. Lha apa, Mas? Ya, nyun sewu tonggo. Ya, karena tadi dapat mangkokan, dapat kotaan lah zaman sekarang ya. Lah nyun sewu. Nih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai pada begini. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ini ucapan orang yang mohon maaf ya. Dia mampu untuk marah, tapi dia tidak meluapkan kemarahan. Maka saya ingin mohon maaf, nasihat untuk kita. Marah dalam Islam boleh tidak, Bu? Ibu marah sama bapak boleh tidak, Bu? Boleh. Marah itu boleh, Pak? Boleh. Ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau sampaikan marah itu boleh. Boleh. Marah itu boleh. Yang tidak boleh itu apa, Bu? Meluapkan kemarahan. Ya. Meluapkan kemarahan. Contoh paling gampang. Ibu nek ngamuk neng bapak kadung janji, Bu, kok ahad nek seger waras sehat, gak ngantuk, gak anus, ayo kok melaku nang duduk nang tunjungan, nang buat bibit, nang kayak ke Taman Bungkul olahraga kita di situ bareng. Delalah bapak gak situ. Ibu mulai papa sampai niku pancet ae. Ya, janji tok gak nglakoni. Gak ngono tok, gak saiki tok biyen. Nah, sudah mulai. Kadung marah itu biasanya apa yang terjadi? Mungkin ibu kalau terlanjur marah sama bapak, peristiwa yang 10-20 tahun yang lalu pun bisa ke bawah. Biyen sampai yang ngono, tahun wingi sampai ngono, 2 tahun biyen, 3 tahun, 10 tahun biyen. Wow. Meluapkan kemarahan. Padahal mohon izin Ibu, kata Nabi, kalau ada seorang wanita lalu dia berucap kepada suaminya, mohon maaf, dia berucap kepada suaminya bahwa engkau tak pernah membahagiakan diriku sama sekali, Mas. Ya, engkau tak pernah menyenangkan hatiku sama sekali, Mas. Engkau tak pernah menyenangkan hatiku.
Ya Allah. Ya, padahal suaminya sudah menafkahi dia dengan baik, ya. Padahal gampangnya tadi malam habis makan bakso nang ngarep pasar malam barangkali, ya. Baru duduk berdua, cuman hal-hal kecil yang sudah dia tersenyum dengannya, lantas kemudian tapi dia masih berucap, engkau tak pernah memberi kebahagiaan padaku. Aku 20 tahun rapi sampean mas, gak tahu senang, susah terus. Nah, keluar kalimat begitu, maka Allah turunkan 7 malaikat melaknat sang wanita. Allah. Bapak pun hati-hati Pak, hati-hati. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Orang-orang manusia-manusia yang terbaik itu dia ngajarkan Al-Quran. Dan suami mohon izin di dalam rumah. Ya, kalau hanya menggugurkan, kadang-kadang kan, mohon maaf. Anak kita baca suratul Fatihah juga kadang-kadang yang ngajarin guru ngaji. Kita lupa ngajarkan ada bacaan Al-Quran. Itu tanggung jawabnya Bapak. Ini yang besar. Yang kecil-kecil begini. Nyapu, ngepel, nyuci, bahkan sampai pada menyusui anak. Itu tanggung jawabnya siapa Pak? Laki-laki. Menyusui pun tanggung jawab laki-laki. Subhanallah. Dalam agama syariat ini tanggung jawab. Kok bisa? Aku gak ono ya apa? Ya sudah. Kalau zaman Nabi itu ya dicarikan ibu persusuan. Ya, yang terbaik, yang air susunya berlimpah, asinya berlimpah dan sebagainya. Zaman sekarang kalau mungkin jenengan ya nukok susu sulfur gitu-gitu ya, menjamin kesehatan anak sebagai tanggung jawab laki-laki betul. Tapi nyuci, ngepel, nyapu, ya urusannya laki-laki. Nah ibu berumah koyok gini, berumah Pak, cocok wis ta. Rungokno jare ibu. Nah itu termasuk tadi Bu. Jangan buncit. Tapi kemudian diambil alih, dilakukan peran itu oleh seorang wanita, subhanallah. Maka itu sedekahnya beliau ke jenengan. Maka kewajiban kita ke beliau, pada istri, kepada pasangan kita, kepada Masya Allah ya, ibu dari anak-anak kita, bagaimana membuat kesenangan di dalam dadanya. Ya, subhanallah. Karena saya punya majelis keluarga sakinah, mohon izin ya, majelis keluarga lah. Yang rutin sebulan sekali duduk ngaji, kadang-kadang ya hal-hal kecil, hal sepele itu kan rumah tangga bisa jadi rame. Jadi ini kadang-kadang dari hal kecil, padahal kadang tidak paham saja. Mohon maaf, ibu bapak kalau paham rumusnya, wah enak sudah, gampang sebenarnya. Ya, jadi kata Dr. Ibrahim El-Fikri, beliau ini ulama Mesir sebenarnya, tapi pindah hijrah ke Kanada, dan di Kanada beliau belajar tentang ilmu psikologi dan seterusnya. Nah beliau nulis buku, kalau jangan nyari-nyari di Gramedia, di toko buku atau mau online, jadi ada buku namanya Terapi Berpikir Positif. Salah satu kalimat yang beliau tulis dalam buku itu adalah hasil penelitian beliau tentang perempuan dan laki-laki Asia. Kata beliau laki-laki Asia itu dalam satu hari itu hanya sanggup berucap 15.000 sampai 20.000 kata. Sedangkan wanita Asia itu sampai 35.000 kata dalam satu hari. Bayangkan 15 atau 20.000 dibanding 35.000 kata-kata. Itu bisa jadi masalah Pak. Kalau kapan Bapak pulang kerja, istri terus kemudian ngomong ke Bapak, Pak anakmu loh. Terus Bapak kesel, capek, batin, terus gak jawab apa-apa, belas. Meneng tok Bapak, wis iso rame. Mesti sampean niku, delok tanah sampean niku gak ngomong, dawa wis. Gitu ya, nyun sewu. Tapi kalau sama-sama paham ilmunya enak. Kalau ibu paham, oh iya Bapak itu dalam sehari stok kata-katanya beliau itu 20.000. Ya, karena mungkin bekerja di kantor, wis urusannya ngomong sama orang dan lain sebagainya, mungkin sudah habis. Sehingga kalau pulang ke rumah, ibu pas ngomong, Bapak kok menengai, ibu batin, oh entek iki stoknya. Enak. Sebaliknya Bapak kalau pulang ke rumah, kok ibu masih ngomel lagi. Apalagi tidak kerja kantoran, Bapak tinggal dalam hati nyaut, oh iya, stoknya si akeh. Jadi ngadepin kayak begitu sebenarnya simpel sepele, kadang-kadang mohon maaf ya. Tapi kalau tidak paham ilmu bisa jadi rame. Ya. Padahal wanita ini kadang-kadang punya masalah dalam hidupnya atau masalah keseharian di rumah dan lain sebagainya. Tidak butuh segera solusi dari kita kok sudah selesai urusannya. Contoh-contoh, anak nakal, lalu pulang ibu cerita ke bapak, anakmu loh Pak, sedino muangkel
wangkel no, ngamuk-ngamuk gak jelas, akhirnya tak kurung nang kamar mandi, tak kunci lawangnya wis babat ben meneng wis mari metu meneng. Loh, masalahnya apa? Anak rewel. Masukkan oleh ibu ke kamar mandi, keluar kamar mandi anak jadi diam misalnya. Ya, kan masalah selesai. Tapi yang dibutuhkan oleh wanita kadang-kadang apa? Cerita. Ya, pokoknya bojone ro nek dhek selempet. Nah, ngono iku lho bapak terus nyaut. Bapak terus nyaut, "Anake sampean ke kamar mandi." "Ibu opo sampean niku?" Oh, tambah rame. Ya, ada saatnya, harus ada triknya dan lain sebagainya. Ya, kalau ibu cerita kayak begitu ke bapak, bapak cukup jawab, "Oh, nggih, nggih, nggih." Mending masih mau jawab itu aman, Pak. Daripada bapak malah nggak jawab, nggak meneng, terus apalagi ditambah lagi jawabnya tadi kayak tadi, wah sudah wis. Rong minggu iso-iso perang terus. Ya, sarapan ka ono, teh ka ono, ngono-ngono lah ya. Terus-terusan ya, bahaya. Baik, ini maka marah itu boleh, yang tidak boleh adalah meluapkan. Ibu marah ke anak boleh, yang tidak boleh meluapkan. Bapak meluapkan. Lihat orang-orang di jalanan sana. Dan ini melatih, sekali lagi melatih haunan kita. Melatih kerendahan hati kita. Lihat kalau di jalanan, mohon izin kalau di jalanan, wis podo tabrakan. Nek kadung luapno kemarahan, Masya Allah. Sampean. Ya. Ini kita masih mending di sini. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf ya, mungkin dari Jakarta atau pernah main-main atau pernah lama tinggal di sana, sudah. Dulure menungso diceluk kewan. Ya, buka kaca. Hei anjing, hei monyet. Dulure menungso. Tapi sing disebut hewan. Nyun sewu. Bayangkan, itu kalau sudah meluapkan kemarahan. Kalau di sini kan tinggal ASU, CUK gitu ya. Gantinya kalau Surabaya lah, nyun sewu, mohon maaf. Nih kalau sudah meluapkan kemarahan, pasti menimbulkan apa? Perpecahan. Kalau meluapkan kemarahan, yang sana gak terima, dua ele-elean. Allahu Akbar. Yang paling gampang ngamuan ini kan orang-orang usia muda, dan ini rata-rata usia muda ya. Makanya Nabi kan nasihatkan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, 3 kali nasihat. Walakal jannah. Ya Allah nasihati ya Rasulullah, nasihati aku, kata seorang pemuda, la taghdab. Apalagi ya Rasul, la taghdab. Apalagi ya Rasul, la taghdab. Jangan marah. 3 kali Nabi sampaikan. Lalu Nabi tutup dengan walakal jannah, maka bagimu surga. Allah ya. Nah, kalau nyimpen marah juga ya kadang-kadang kudunan jadi. Maka yang apa secukupnya, sesuai porsinya dan lain sebagainya. Boleh Bapak kalau ada kekecewaan ke istri, cerita, sampaikan. Sampai gak ngono, kaapi ka ilo, itu harus disampaikan. Jangan sampai malah tambah tua, tambah iwai. Ibu juga harus paham itu kalau diingatkan suami, karena suami sedang menggugurkan kewajibannya. Besok ibu enak Bu, ibu masuk surga, ya bapak di neraka, ibu tidak diminta temenin bapak. Enak emang itu. Tapi bapak mau masuk surga, kok ibu di neraka, ya lalu kemudian ditanya kenapa, ya suamiku tak mendidik diriku, malaikat suruh Allah panggil suaminya, temani istrinya dulu. Ibu tanggung jawab untuk dirinya ibu. Bapak 4 orang wanita dalam hidupnya dia harus tanggung jawab. Siapa? Ibunya, istrinya, anak perempuannya, saudara perempuannya. Jadi kalau jenengan punya saudara perempuan, kok nyun sewu nikah, suaminya sudah mengambil limpah tanggung jawab, ketika dia menjanda, balik tanggung jawab itu kepada saudara laki-lakinya atau kepada bapaknya jika itu anak perempuannya. Masya Allah, tidak gampang jadi orang laki-laki. Ya, tanggung jawab luar biasa. Allahu Akbar. Perempuan Bu, jenengan mau masuk surga, gampang banyak pintunya. Hal sepele saja, hal sepele. Ibu setiap hari mau mencucikan pakaian dalam suami saja. Yes, pakaian dalam suami, 7 malaikat Allah turunkan mendoakan kemuliaan buat ibu. Hanya kalau bapak pulang dari mana, dari kantor gitu ya, langsung pulang. Pak, buka. Loh, ben kira tak cuci. Sebab apa? Mohon izin, mohon maaf. Itu simbol ya. Itu simbolnya apa?
di situ ada aibnya suami. Di situ ada aib. Entah kotor, mohon maaf ya, kotor, bau dan lain sebagainya. Jangan jenengan kasihkan ke pembantu, jangan jenengan kasihkan ke tempat cuci baju, laundry dan lain sebagainya. Bahkan laundry saja sampai nulis tidak menerima pakaian dalam, gitu kan? Sebab apa? Itu ada aib. Ibu mau menutup aibnya suami itu pesan, jenengan nutup suami aibnya suami, masya Allah. Allah Akbar. Ya, baik. Saya singkat-singkat mohon izin. Ya, sampai jam 7:30. Oh, baik. Yang pertama ini ya. Jadi jadilah pribadi yang rendah hati. Cirinya yang pertama adalah biasakan ucapannya ucapan yang nyenengno, ndak menyakiti orang lain. Ndak usah pakai kalimat-kalimat sindiran, sudah ndak usah. Ya, sampai niku ayu Mbak, cuman ireng. Iku nyelekit Bu. Ya. Bapak tahu-tahu mohon maaf ya, ada teman kantor beli sepeda motor marani sambil ngomong kredit dia. Kredit dia, urusan apa yang kredit dia? Ngapain kita harus komentar? Ya, hati-hati. Baik, satu. Kedua, mohon izin. Yang ketiga. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Dan di ciri yang ketiga adalah dia orang yang terhadap Tuhannya sujada wa qiyamah, senang memperbanyak sujud dan qiyam, salat malam. Ya, nah mohon izin Bu, Pak, saya singkat yang ini kali ini, yes, insya Allah jenengan sudah paham. Senang-senangkanlah untuk kemudian menunaikan sholat sunnah. Ya, kata Nabi, sholat sunnah yang apa? Allah akan bangunkan bagi kita itu satu buah gedung di dalam surga bagi siapa yang sedang menjaga 12 rakaat sholat sunnah. Sholat sunnah yang 12 rakaat itu. Ya, banyak-banyakilah sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja itu? Jadi 4 rakaat sebelum duhur. Jangan ingat-ingat 4 rakaat sebelum duhur. Lalu kemudian apa? Ya, tahajud 4 rakaat di malam harinya, 4 rakaat minimal. Lalu kemudian 4 rakaat setelah sholat isya. Ya, lagi 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu juga ya. Nah, gampangnya juga kalau terus kemudian nasihat buat yang lain kita, ya kalau keseharian yang 4 rakaat zuhur. Lalu jangan mau ganti, pokoknya total 12. Kalau jalan mau habiskan dalam waktu duha semua 12 rakaat ya baik, bagus. Cuman waktu-waktu yang lain, istimewa-istimewa waktu yang lain eman saya. 4 rakaat zuhur, lalu kemudian 2 rakaat asar, 4 rakaat isya, sudah berapa? 10. Iya kan? 2 rakaat sebelum subuh. Insyaallah. Ya. Nah, qiyamul lail, ya mungkin jenengan malam hari ketiduran takutnya khawatir nggak bisa tahajud, maka penuhi dulu sholat yang ada satu sholat. Qiyam di sini ini ada nasihat yang lain dari ulama yang dimaksudkan kalimat sujada wa qiyam. Ini adalah sholat ba'da isya yang bisa jenengan segera lakukan. Sholat yang sudah bisa jenengan segerakan ketika selesai sholat isya. Apa itu? Sholat yang Nabi nasihatkan, kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi, maka aku akan wajibkan kepada mereka salat ini. Salatnya sunnah. Tapi kata Nabi kalau tidak memberatkan umatku maka akan wajibkan. Nabi khawatir memberatkan kita, maka Nabi jadikan ini salat yang sunnah sih. Tapi ini satu-satunya salat sunnah yang Nabi tidak pernah putus sama sekali. Tahajud Nabi pernah ketiduran? Pernah. Duha Nabi pernah tinggalkan? Sering. Ya, tapi ada satu sholat sunnah yang Nabi tidak pernah hilang sama sekali. Sholat apa itu? Sholatul witr. Sholat witir. Sholat ganjil itu apa? Jangan mau melakukan 3, 5, 7, monggo. 1 boleh? Boleh. 1 rakaat saja boleh? Boleh. Loh, kok bisa ada dalilnya? Ada kebiasaan sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Utsman itu kalau sholat witir cuma 1 rakaat. 1 rakaat, tapi hatam Quran dari Fatihah balik mana sampai An-Nas. Ya, mohon maaf dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Dan kita 1 rakaat kulhu tok. Wah, wes.
Eman ya. Nah, nyun sewu. Tapi saat kesel-kesel minimal sak rakaat lah ya. Jadi kan biasakan untuk menjaga sholat witir ini. Rahasia kemuliaannya Allah alam. Allah alam. Yang pasti ini Nabi sampaikan, kalau tidak memberatkan umatku maka akan diwajibkan bagi mereka sholat witir. Biasakan Pak, kalau jamaah di masjid ba'da isya itu ya tutup juga dengan witir sekalian ya. Nanti malam kalau jangan tahajud pun tidak usah witir lagi kan, tinggal begitu. Tidak usah sholat witir lagi karena sudah witirnya tadi setelah sholat isya. Subhanallah ya. Witir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang-senangkan menjaganya. Mohon izin saya singkat-singkat ya. Berbanyak orang yang senang berbanyak sujud, orang yang menghidupkan waktu-waktu malamnya. Allahu Akbar. Nih, tambah lagi kalau jenengan punya kebiasaan sebelum tidur senang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dari amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhir itu ya. Sampai 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Siapa yang senang membaca ini, siapa yang membaca ini di malam hari, maka seperti dia beribadah sepanjang malam. Masya Allah. Sebelum tidur 2 rakaat. Sahih hadisnya. Siapa yang suka membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka yun sewu. Yang senang tahlilan harusnya ketika membaca ayat ini itu, kan tahlilannya malam. Ya. Diniatkan sekalian memang itu. Kadang-kadang kita ini karena hafal cuma sepintas lalu saja, ya. Jadi tidak dapat hikmahnya yang ini. Nah, ayatnya ini mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan saya jelasin. Subhanallah, ayat terakhirnya itu luar biasa. Jangan bayangkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin sampai akhir. Ya, bayangkan singkatnya ayat terakhir itu kita minta sama Allah tuh ayat ini bahkan ketika turun ke Nabi itu mesem saking bahagianya itu bahagia banget, bungah banget. Saking senyumnya Nabi sampai tambah ya Rasulullah engkau tersenyum. Baru saja turun ayat wahyu kepadaku yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum diriku. Ya, Allah ngasih kabar, doanya jenengan bayangkan. Ya Allah, kalau besok saya bikin dosa, jenengan ampuni ya Allah. Belum melakoni loh. Belum melakoni dan Allah menjawab, nah, ya. Allah jawab, ya Allah besok kalau saya bikin dosa karena lupa, panjenengan ampuni loh ya Allah. Iya, kata Allah. Ya. Ini ayat ini luar biasa. Subhanallah, jadi umat Nabi Muhammad itu, Masya Allah. Cuman pegangan dengan ayat ini saja jenengan yakini, jenengan jadikan doa sungguh-sungguh. Subhanallah. Makanya malam hari sebelum istirahat kan sudah hafal lah ya, sudah hafal. Amanah Rasulullah ini. Sampai itu tadi. Bahkan kita minta wa'fu anna waghfir lana warhamna. Insyaallah. Ampuni saya ya Allah, maafkan saya, ampuni saya dan rahmati saya. Allah Akbar ya. Kayak mungkin kita sudah mengakhiri malam hari itu dengan mendapatkan ampunan Allah sehingga kalaupun kita meninggal mudah-mudahan husnul khatimah. Iya. Sekarang soalnya lagi banyak Pak musim orang tidur meninggal itu ya. Orang tidur bablas gitu ya di hati jadinya ya. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 2, ketiga mohon izin. Lalu kemudian tambah lagi, maaf saya cepat sedikit. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharamah. Innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Ciri yang keempat hamba yang disayang oleh Allah, Allah Ta'ala pakai nasihat untuk kita begini. Dia orang yang senang doa. Bayangkan. Dan ini mungkin menurut saya yang paling gampang untuk kita lakukan. Dia orang yang senang berdoa, meminta kepada Allah. Allah. Ya Allah, mohon maaf saya merinding soalnya. Jauh-jauhkanlah saya dari siksa api neraka. Jauh-jauhkanlah saya dari siksa api neraka. Inha sa'at mustaqarran wa muqamah. Kenapa? Karena neraka itu mustaqar. Dia mustaqar. Tempat menunggu sesaat.
Maksudnya tempat menunggu sesaat atau apa? Jadi nanti kalau ada orang masuk ke dalam neraka, dia disiksa di satu tempat ini ada dua orang masuk neraka begitu, dia satu disiksa di tempat ini, kok dia lihat ini tetangganya tadi, kok dapat siksa di sini, levelnya sama, level nerakanya level 5 lah ya katakan. Sama, dia kok ngelihat tetangganya yang ini loh, kok tonggo kok enak nang kono, panggonan siksane kok luwih enteng timbangannya aku. Akhirnya apa? Dia lari ngejar tetangganya supaya bisa dapat siksa lebih ringan di sini. Ternyata ketika dia sampai di sini, maka dia akan jumpai siksa bagi dirinya jauh lebih berat daripada yang sebelumnya. Ya. Loh, lalu kemudian apa yang tadi? Dia lari lagi untuk kemudian kembali ke tempat tadi awal biar dapat lebih ringan. Ternyata dia balik ke tempat awal, siksanya lebih berat daripada tempat tadi tetangga. Itu yang di dalam surah Ar-Rahman Allah gambarkan bainaha wa baina hamimin terus bertambah-tambah. Allahu Akbar. Ngerinya neraka Bapak Ibu. Kalau ada orang sadar melek tentang bab ngerinya api neraka, maka dia itu doa minta dijauhkan dari neraka. Pasti serius. Pasti serius. Pasti serius. Saya sampai hari ini Nyun Sewu punya kitab itu cerita tentang neraka mungkin setebal HP ini. Cuma setebal ini saja. Setebal ini. Dah hatam-hatam sudah 8 tahun. Dah hatam-hatam saya satu-satu kitab itu belum hatam sampai sekarang. Kenapa? Baca saja baru satu. Ya Allah. Maaf. Merindingnya luar biasa. Ya, ngerinya kita. Kok yo zaman sekarang ono arek enom kok wani nyaut, wani muni. Kak popo dadi wong Islam paling mlebu neraka dilu. Mari ngono mlebu swarga. Ada anak muda yang kemudian berbangga besok masuk neraka dulu, gak apa-apa sebentar. Kata guru saya sebentar, kata guru saya sebentar. Nanti habis itu nanti kamu sudah mengqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke surga. Saya termasuk meyakini iya, tapi mampir dulu. Lalu kemudian pakai kalimat mampir itu cuma sebentar. Nah, kalau keluar kalimat sebentar ini tak jawab biasanya, Pak. Kalau ada anak muda yang nanya kayak gitu, saya tak jawab diluk dasmu tak jawab. Lah nyun sewu, mudah-mudahan ini jadi sindiran. Sebab apa? Saat sebentar-sebentarnya siksa neraka itu 1000 tahun akhirat, nauzubillah min dzalik. Sehari saja, jangan nanti siang jam 12 siang persis matahari ting-ting di atas kepala kita. Keluar ke aspal sana. Gak usah pakai sendal, berdiri di atas aspal jalan raya itu tanpa alas kaki. Tak jamin 15 menit tak kuat. Padahal panasnya aspal itu, ya matahari yang kena, bayangkan jaraknya matahari dengan kita 150 juta kilometer. Ya, itu panas permukaan matahari itu 1 juta derajat Celcius, lebih dari 1 juta derajat Celcius, menempuh perjalanan 150 juta kilometer sampai kena aspal kita kepanasan hanya mungkin tinggal 40-50 derajat katakan begitu. Kita injek yang 40-50 aja sudah kepanasan. Padahal panasnya matahari itu masih percikan dari panasnya api neraka. Kalau jenengan bakar kayu terus kemudian ada kayak yang apa namanya? Nah, yang merah-merah itu percikan itu yang jadi matahari kita. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang yang lalu kemudian maaf, tidak serius berdoa minta dijauhkan dari api neraka itu, mohon maaf. Ini nanti orang yang termasuk golongan nanti ketika dia di dalam neraka, malaikat itu akan deketin dia sambil bilang, "Cik, goblok sih awakmu. Apa nang dunya kana sing ngilingno awakmu? Nek nggone iki gak enak. Apakah di dunia itu tidak ada yang ngasih tahu kamu, nasihatin kamu bahwa tempat ini tidak enak?" Dawuh Kanjeng Nabi, nasihatnya Nabi untuk kita, barang siapa yang selesai sholat, tolong dijaga maka Bapak Ibu. Serius kalau habis sholat jangan buru-buru berdiri. Jangan buru-buru berdiri. Ya, siapa yang habis sholat, dia duduk, lalu dia membaca serius doa yang panjenengan saya yakin juga hafal. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali dia serius baca doa itu karena saking takutnya dia dengan api neraka, saking takutnya dia kemudian dengan murkanya Allah. Maka neraka itu Allah perintahkan untuk menjawab doa orang tersebut. Apa? Kalau ibu-ibu doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu neraka itu nyaut doa.
Allahumma ajirha minan nar, Allahumma ajirha minan nar, Allahumma ajirha, Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma ajirhu minan nar. Kalau kau imamnya membantarkan suaranya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jamaah kemudian mengikuti, maka neraka jahanam itu sudah menjawab doa kita. Allahumma ajirhuma minan nar, Allahumma ajirhuma minan nar, Allahumma ajirhuma. Jauh-jauhkan mereka ya Allah dari diri. Doa yang sepele, gampang, enteng, bahkan kita hafal, tapi kadang-kadang sambil lalu kita membaca. Tapi bagi orang yang paham tentang pengertian api neraka, Masya Allah. Ini yang membuat para sahabat malam hari itu nangis, tahajud nangis. Ulama-ulama itu kalau sudah malam keingat dengan doa-doa memaaf dengan bacaan mengingatkan tentang api neraka sudah. Ini luar biasa. Nih, saya tidak menceritakan di bidang karena belum salahkan. Kalau tak cerita di kontrol, kok boleh tak senang-senang ya. Saya tidak ini pernikahan. Ini adalah dukung ingin neraka jahat. Ini jauh. Nah, pokoknya ini rahmat Allah, senang-senangkan baca doa itu. Ya, kalau ada beberapa riwayat yang lain juga mengatakan siapa yang kemudian malam hari kemudian membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali saja pada saat waktu maghrib, ya, maka kalau malam hari itu dia wafat dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, siapa yang pagi hari subuh gitu kan baca itu, baca setidak-tidaknya itu jadi penyemangat buat kita. Senang-senanglah doa dengan ini. Pun zikir ba'da sholat itu, ba'da sholat yang kita sudah hafal, kita tinggal niru karena sudah disusun ulama-ulama kita. Semuanya ada fadilahnya. Ya, siapa yang senang membaca ayatul kursi setiap ba'da sholat ayat kursi, ya, maka jarak antar dirinya dengan surga itu tinggal hanya pemisahnya adalah kematian, kata Nabi. Jarak antar dirinya dengan surga hanya pemisah terbatas oleh kematian. Istiqomah baca ayat kursi. Makanya kalau imam habis baca assalamualaikum warahmatullahi, entah dijaharkan atau disirikan, dikeraskan atau dipelankan, pun jenengan duduk zikir dulu, jangan buru-buru berdiri, jangan buru-buru berdiri. Ya, Allah. Nih, ba'da sholat, sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Baik, saya tambahkan satu terakhir dan nanti ada kesempatan lanjut. Ya, satu terakhir. Yang keberapa? Yang kelima, ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maaf, ini sindiran buat kita pula, tapi mudah-mudahan kita berhati-hati sehingga kita termasuk golongan hamba yang disayang oleh Allah. Siapa yang kelima ini? Allah sebut dia yang terhadap hartanya dia membelanjakan hartanya itu tidak berlebihan, juga tidak kikir. Wa iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Tapi dia berada di antara keduanya, tengah-tengah. Ya, kalau jenengan memaknai sederhana, baca itu ya kadang-kadang mungkin bingung maksudnya apa. Tapi gampangnya begini, kalau saya dinasihatkan guru saya ini, gampangnya begini Rifai. Kalau kamu kok pernah untuk urusan perut habis 2 juta, 3 juta, 4 juta rupiah, itu hanya sebatas urusan dunia, untuk urusan akhirat seriuskan juga sebesar itu. Allah Akbar. Kalau rumah kita renovasi habis ratusan juta, kalau mau masjid direnovasi, ya ojo sampai nyumbangnya 1.000. Ya, mau sak mau sing penting ikhlas eman deh. Ya, kita bagus-bagusin tempat tinggal kita. Jenengan bagus-bagusin pakaian panjenengan, tapi untuk dunia saja eman. Maka ibu boleh beli pakaian mahal, boleh. Jenengan beli mukena mahal, boleh. Tapi niatkan itu untuk menunjukkan bahwa ini orang Islam juga bisa tampil bagus. Jangan niatkan kemudian hanya sebatas pujian makhluk. Eman. Ya, kalau dengan untuk handphone mampu beli iPhone 14 yang kurang 10 juta, oh sekian banyak juta. Nek ngeliri anak yatim aja nek kei 50.000 tok. Ya, ini kadang-kadang kita begitu. Kalau kemudian mohon maaf,
jenengan di rumah hajatan jutaan rupiah jenengan bisa habiskan, mohon maaf ya. Dengar saudara mungkin sedang susah, terutama saudara kita sekarang di Palestina, di Gaza. Nyun sewu sedang susah. Jangan nahan untuk belanja kebaikan akhirat kita. Masya Allah. Seimbangkan. Wa iza anfaku lam yusrifu wa lam yaktur. Wa kana baina zalika qawama. Seimbang keduanya. Seimbang keduanya. Urusan akhirat seimbang. Ya, urusan dunia akhiratnya seimbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih kalau jenengan sudah mampu melakukan ini, Masya Allah. Ya, karena mohon maaf Pak, jenengan nabung di bank uang 2M. Ya, 2M jenengan nyimpen di bank uang 2M. Ada apa-apa sama jenengan bisa jadi malapetaka buat keluarga. Apa itu? Bisa jadi menyenangkan kalau anak-anak istrinya kemudian tahu tentang urusan agamanya. Tapi justru bisa membawa perpecahan kalau anak istrinya tidak paham tentang urusan agamanya. Kalau hanya simpan di bank, maka kambil buat juga menuhin kebutuhan agamanya anak istri. Mohon izin, ini contoh paling gampang. Paling gampang saya biasa contohkan begini, kita orang tua, ini orang tua saja. Kalau punya anak mau ujian sekolah yang kelas-kelas akhir begitu ya, mungkin jadi tempat bimbingan belajar itu jutaan rupiah kita habiskan enteng. Kursus di tempat AB berapa sepaket 6 juta. Murah sampai nang kono. Nggonku lho 8 juta. Tempatku 8 juta. Tempatnya sampai 6 juta. Murah enak kono berarti yo. Ini untuk urusan dunianya anak. Untuk sekolahnya anak dan lain sebagainya. Untuk apa? Selamatnya dia dalam hal urusan dunia. Tapi kadang-kadang manggil guru ngaji ke rumah atau anak ngaji ke TPA, TPQ. SPP ditarii 1.000 cari wong tua. Larang nih. Kadang-kadang bahkan di luar sana itu ada kalimat apa? Ngaji kok bayar. Bayangkan. Nyun sewu. Ya, ini kadang-kadang kita untuk urusan dunianya semangat, untuk urusan akhiratnya. Padahal harus seimbang. Siapa yang mampu menjaga keseimbangan ini, maka dia termasuk di antara ciri hamba yang disayang oleh Allah. Loh Ustaz, berarti tidak boleh punya mobil bagus? Boleh. Kalau mobil itu dipakai buat jalan-jalan healing ke Batu, satu tempo mobil itu juga dipakai. Cari dong majelis ilmu. Ya. Kalau mobil itu dipakai hanya untuk senang-senang jalan-jalan keliling kota, satu tempo cari dong pakai mobil itu keliling cari panti untuk ngasih bantuan. Biar persaksiannya besok di akhirat juga tidak memberatkan panjenengan. Rumah kalau jenengan bagus-bagusnya dengan perlengkapan-perlengkapan yang modern dan lain sebagainya, hiasi juga dia di dalamnya dengan bacaan Al-Quran. Ojo sampai dalam satu rumah tidak ada yang bisa baca Quran sama sekali. Masya Allah, itu lebih buruk daripada kuburan. Ya, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk mohon izin saya tambahkan sedikit. Nih, jangan punya handphone paling bagus, makanya tadi saya bilang monggo yang punya Quran digital dibuka. Biar kalau isinya selama ini aplikasi-aplikasi dunia kita saja, WA, tujuannya yang rasanya tonggo, rasanya dulur, tonggo, segala macam. Kalau ada Quran di dalamnya minimal besok di akhirat kan kalau di handphone buat apa? Tak pakai buat buka Quran lo ya Allah, lo ada CCTV-nya saksikan lo wajib. Wah ngaji tak pakai buat buka Quran, buka. Isi juga dengan kebaikan. Ini seimbangkan ya. Kita tidak berlebihan dalam hal urusan dunia ya, maaf ya, sebaliknya urusan dunia seimbang juga dengan urusan akhirat. Jangan dipilah-pilah ya, urusan dunia toh, akhirat toh. Nah, semua urusan dunia adalah urusan akhirat. Sudah, itu yang harus kita pahami. Semua urusan dunia adalah urusan Bapak kerja ada amanah, tanggung jawab akhirat. Ya, dan seterusnya. Rizki yang dibawa pulang, mohon maaf, hati-hati itu urusan akhirat dan seterusnya. Semua urusan dunia adalah urusan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini barangkali mungkin sebelum saya tutup ada yang mau tanya. Alhamdulillah. Oh, jih, monggo Ustaz. Bisa, bisa ngaji bareng.
Baik, baik. Ya, mohon izin ini jadi nyentuh sedikit ke parenting begitu ya. Mohon maaf. Satu, karena ada pepatah mengatakan begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, maka kalau hari ini mungkin usia anak panjenengan Bapak Ibu sudah masuk usia-usia SMP ke atas. Nah, ini pakai nasihatnya Ali bin Abi Thalib saja cara mendidik anak itu. Jadi anak itu kalau kata Ali 0 sampai 7 itu 0 sampai 7 tahun ya. Itu boleh jadikan dia raja dan ratu. Raja dan ratu. Itu ya. Ma minta ini, siap tuan. Ya, meskipun jenengan raja ratu itu tidak hanya langsung ngasih, selalu ngasih, tapi raja ratu itu juga selalu punya penasehat. Betul ya? Jadi pimpinan jadi raja itu ya punya penasehat dan jenengan mengambil peran itu. Ya, nasihati dan enggak Pak, mboten bareng enggak, jangan begitu. Ya, biar disayang itu, tapi tidak boleh menyakiti dan seterusnya. 0 sampai 7. Lalu kemudian nanti 7 sampai 15, Pak. Katanya Ali bin Abi Thalib, jadikan dia tahanan, tawanan. Tawanan itu ya apa? Hidupnya kan harus ikut aturan. Yang bikin aturan siapa? Ya orang tuanya. Nanti baru kemudian 15 sampai kemudian seterusnya begitu. Sampai usia kurang lebih mungkin SMP ke atas lah ya, SMP SMA mudah-mudahan kurang lebih. Jadikan dia sahabat, teman. Dan itu relate Pak Bu dengan kehidupan sekarang. Zaman sekarang. Zaman panjenengan saya mungkin usia SMA anak-anak itu rodok mulai nakal-nakal siti, SMP ku sih polosan. Zaman sekarang, mohon maaf, SMP pun wis Masya Allah, ngeri-ngeri sudah. Ya, nah, saya tidak kasih contoh macam-macam. Kalau dia sekarang tinggal jenengan mau pada saat usia sekarang, usianya keluarga di rumah, anak usia berapa? Kalau kemudian usianya tadi masuk usia tahapan kedua, ya tawanan, ya Bapak pakai aturan. Ya, nah pokoknya jam sekian sampai jam sekian waktunya kita ngaji bareng. Mau bikin model odoj, one day one juice atau satu hari satu halaman. Yang penting ada grup keluarga itu setoran. Gitu ya. Kalau saya mau izin kalau saya setiap habis subuh dan habis maghrib wajib anak saya merojaah. Ya, jadi karena dua-duanya ya satu dengan ibunya, satu dengan bapaknya. Ngantuk-ngantuk kalaupun baru tadi malam pulang jam 2 ya subuh komitmen ya, Beb. Ngantuk-ngantuk gitu loh. Itu komitmen waktu. Karena dari situ dia belajar tentang bahwa orang tuanya pun berjuang. Jadi kalau sudah disepakati waktu, jalankan. Kalau bisa Bapak yang menjadi pengingat. Kalaupun Bapak dalam keadaan sibuk, Bapak tinggal bilang, nak, Bapak masih meeting, bagiannya Bapak nanti ya. Habis ini tapi Bapak baca, laporkan itu. Karena sekali lagi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak kita belajar marah pertama kali dari siapa? Bapaknya, dari ibunya. Ya, ibu dulu pertama kali mohon maaf ya, jangan marah-marah ke anak waktu masih kecil, dia ketawa malahan. Kamu tuh nggak boleh begitu. Dia nggak ngerti marah. Tapi nanti suatu saat ketika dia marahin temennya, persis ekspresi orang tuanya yang dia pakai. Cara nunjuknya dan lain sebagainya. Karena buah itu tidak jauh dari pohonnya. Tuh, jadi mohon izin. Nanti kalau dia sudah usia 20 tahun ke atas, jadi kan dia sahabat. Bapak pulang pengajian kayak begini, dapat cerita, nah, ikut mau pengajian nih. Jadi tak nong ini kayak teman ngobrol. Aduh, ngeri Bapak. Memang itu zaman sekarang gini-gini ya sahabat. Terus kita banyak penyakit amal aja. Nah, ya apa kalau kita misalnya gitu. Aja. Tapi selama dia masih tawanan, Pak, lakukan itu. Jangan yang bikin aturan. Ya, jangan sampai kemudian orang tua zaman sekarang itu kan pakai istilah, wah anak zaman sekarang itu wis pergaulannya wis macam-macam, wis angel, kontrolnya angel, ngaturnya kayak zaman orang dulu. Enggak, jangan punya kuasa. Selama dia belum usia, katakan dalam tataran hukum pun usia 17 tahun kan, dia kan masih punya kuasa. Ngatur Pak, jam 9 pulang. Harus lebih-lebih punya anak perempuan. Saya anak gadis semua Pak. Gitu. Bapak ibu, mohon maaf, bahwa bapak yang punya anak perempuan, masya Allah, jauh lebih berat. Memang jauh lebih berat. Ngeri sedap gitu ya, dengar cerita, dengar ini, oh itu. Harus ketat memang orang tua. Nah makanya mohon izin. Jadi ya fasenya fase tahanan itu tadi, bukan jadi tahanan yang suka menyiksa, jadi
sipil yang suka menyiksa tawanan buatan, tapi tegas dengan aturan. Itu aja. Jadi Bapak kalau sudah komitmen, saya contohkan gini ya, sudah mulai kalau saya biasa anak saya umur 5 7 tahun itu sudah mulai urusan nyalakan lampu saja misalnya. Kalau itu sudah bagiannya dia, tidak akan saya nyalakan lampu itu kalau dia tidak nyalakan. Kalau dia bagian matikan, tidak akan saya matikan kalau dia tidak matikan. Itu bicara latihan komitmen. Sama, orang tua juga menunjukkan itu. Disiplin. Ya, aturannya nanti insya Allah itu yang akan menghantarkan kemudian jadi istri Allah, mudah-mudahan. Allah a'lam. Izin itu. Amin. Ada lagi? Bu, Bapak? Monggo, monggo. Tentang? Oh, iya. Baik, ada banyak. Beberapa banyak kitab. Kalau yang terjemahan-terjemahannya, oh kalau dulu zaman dulu jenengan juga ada kan siksa neraka. Itu ya. Kalau kitab-kitab kuningnya mohon izin. Banyak pilihannya, ada Nawarul Mudil gitu ya. Ada juga kalau yang saya di rumah itu judul kitabnya itu neraka dan simple, neraka dan jenis siksa-siksanya. Kalau saya saranin dengan baca buku yang 98 dosa besar. Ya, ada 76. Jadi banyak sebenarnya kitab-kitab itu menjelaskan tentang dosanya dan siksanya di dalam neraka. Dosanya, siksanya, dosanya, siksanya, dosanya, siksanya. Gitu. Ya, jadi kan tinggal di Shopee yang suka belanja ketik aja kitab tentang neraka banyak muncul. Banyak sekarang terjemahan-terjemahannya. Banyak terjemahan-terjemahannya. Insyaallah ya. Allah alam bisawab. Ada lagi, Bapak? Ampun ya. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alim alaina bima namta ala ibadika salihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Sami ya Bashir ya Qudus Salam Mu'min Mu'aymin ya Aziz ya Ghafar ya Latif ya Alim ya Mujib as-Sa'irin. Ighfir lana dhunubana ya Allah. Ighfir lana dhunuba auladina wa dhurriyyatina wa walidina ya Allah ya Mujib as-Sa'irin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an binuri syafa'atika Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بالسعادة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا مجيب السائلين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة.